Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tambah Paham. Di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi belajar mengenai bab TIU CPNS tahun 2023, yaitu pada submateri soal cerita sesuai dengan yang ada pada kisi-kisi Kemenpan RB 2023. Pada tahun ini akan kembali muncul soal cerita pada bab TIU. Jadi, perhatikan baik-baik apa yang akan kita pelajari hari ini. Jangan di-skip sehingga tidak terjadi miskonsepsi, tidak terjadi kesalahpahaman. Ketika ketemu soal yang mirip, kalian nantinya bisa mengerjakan dengan mudah, cepat, dan tepat. Oke, tanpa basi-basi langsung aja kita ke soal yang bagian pertama. Soal yang pertama, seperti yang teman-teman lihat di bagian layar, ini adalah soal berkaitan dengan bab perbandingan. Salah satu submateri yang selalu muncul di TIU adalah bab perbandingan. Cuma di sini nanti soalnya lebih kompleks karena dia dikembangkan dengan model cerita. Yang pertama kita lihat dulu, ini ada cerita mengatakan bahwa perbandingan permen milik Ani dan Budi itu nilainya 2:3. Kita singkat aja biar lebih cepat, tak singkat. Ani pakai A, kemudian Budi pakai B. Nilainya itu 2:3. Kemudian untuk yang bagian kedua dia bilang bahwa perbandingan permen Budi dan Cinta itu 2:5. Tak singkat juga di sini ada Budi ya. Budi juga sama Budi. Ini dapat T2, tapi ketika dibandingkan dengan Cinta, dia itu perbandingannya 2:5. Nah, kita lihat Ani Budi 2:3, Budi dan Cinta 2:5. Ada kata-kata lagi di sini. Nah, kita lihat jumlah permen Ani dan Cinta itu 38. Jadi ketika dijumlah Ani dan Cinta itu total permennya ada 38. Yang kita akan cari adalah berapakah nilai permen daripada Budi. Ketika ada ketemu perbandingan seperti ini, kalau kita cek ini Budi versinya dengan Ani itu 3. Tapi Budi versinya dengan Cinta itu 2. Ini kan berbeda. Maka kita nggak bisa langsung pakai. Ketika ketemu seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah menyamakan nilai perbandingan Budi yang atas dengan Budi yang bawah. Gampang banget, kalian cukup kalikan silang. Ini 3, kalian kalikan ke Budi yang bawah. Berarti 3 kalikan dengan 2 dan angka 5. Ini angka 2 kita kalikan ke Budi yang bagian atas. Berarti nanti atas ini angkanya kamu kalikan dengan 2. Akan dapat angka baru. Nah, kalau kita cek ini angkanya akan menjadi berarti 2 kali 2 dapatnya 4, 2 kali 3 dapatnya 6. Akan dapat perbandingan baru yaitu 4:6. Yang bagian bawah kalau kita cek juga kita kalikan. 3 kali 2 dapatnya adalah 6. 3 kali 5 dapatnya adalah 15. Ini adalah perbandingan yang baru. Ini miliknya Ani, ini miliknya Budi. Ini miliknya Budi, ini miliknya Cinta. Kita lihat sekarang Budi itu sudah punya nilai perbandingan yang sama antara yang atas dengan yang bawah. Setelah dia sama, barulah boleh kamu gunakan. Jadi jangan kalian gunakan ketika perbandingan itu berbeda, padahal itu nama yang sama. Kalau udah sama, baru tak tuliskan. Oh, tak tuliskan A banding B banding C, itu A adalah 4. Budi tadi 6, Cinta dapatnya adalah 15. Setelah sudah dapat perbandingannya, barulah kita ngitung. Apa konsepnya? Konsepnya gampang. Ketika ada konsep perbandingan dengan nilai, itu rumusnya adalah yang ditanya per yang diketahui, kita kalikan dengan nilai yang diketahui. Kita lihat. Setelah dapat nilai Andi banding Budi banding Cinta, kita tinggal masukkan ke rumus yang bagian ini. Ya, ditanya dibagi diketahui kalikan dengan nilai yang diketahui. Nilai yang ditanya itu adalah nilai daripada si Budi. Maka tak masukkan Budi itu kalau kamu cek dapatnya adalah 6. Yang diketahui itu nilainya daripada siapa? Nilai yang diketahui itu nilai daripada si Ani dan Cinta. Maka kita gabung. Ani tadi 4, Cinta dapatnya 15. Kalikan nilai yang diketahui. Nilainya itu totalnya ada 38. Ini tadi nilainya adalah nilai perbandingan. Ini nilai aslinya. Yang diketahui 38. Masukkan 38. Nah, jumlah sekarang 6,
per 19 tak kalikan dengan 38. Tinggal kita coret 38 bagi 19 dapatnya adalah 2. 2 tak kalikan dengan 6 dapatnya adalah 12. Jadi jawabannya adalah 12. Sehingga hasil akhirnya jumlah permen yang dimiliki Budi totalnya adalah 12 permen. Kita cek di opsi ada nggak? Ada. Di opsi ada pada opsi yang B. Nah, jadi jawabannya total nilai permen yang dimiliki Budi adalah 12 permen. Gitu ya. Jadi sangat gampang sekali selama kita tahu konsep dasarnya, kita ngerti cara mengerjakannya. Yang penting pokoknya ketika ketemu dua perbandingan yang mana nilai perbandingannya ketika orangnya sama itu nilai perbandingannya beda, maka kamu cukup samakan dulu. Setelah kita samakan barulah kita bisa ngitung menggunakan rumus yang ini tadi, gitu ya. Nah, coba kita cek lagi untuk soal yang kedua biar lebih paham untuk bab ini ya. Oke, soal yang kedua kita cek di sini ada soal yang mirip dengan soal yang bagian pertama, tapi di sini kalau kita cek angkanya sedikit berbeda. Kita baca dulu, ini ada Doni dan Eni, ya. 2:3, kemudian ada Doni dan Firdi itu 3:1, kemudian selisih permen Eni dan Firdi itu 21. Yang ditanya itu jumlah daripada permen Doni dan Eni. Kita tuliskan dulu seperti biasa, kita singkat pakai nama aja. Doni banding Eni kita tuliskan ada 2:3. Kemudian Doni banding Firdi tak tuliskan 3:1. Kita cek sama kayak tadi. Ini sama-sama Doni, tapi kalau kita lihat angka perbandingannya beda, maka perlu kita samakan. O2 kalikan bawah, ya. 3 kalikan dengan atas. Nah, kurang kita kalikan, maka akan dapat angka perbandingan yang baru. 3 kali 2 dapatnya 6, 3 kali 3 dapatnya adalah 9. 2 kali 3 dapatnya adalah 6, 2 kali 1 dapatnya adalah 2. Ini miliknya Doni, ini miliknya Eni. Ini miliknya Doni, ini miliknya Firdi. Kalau kita udah cek, ternyata udah sama. Setelah dia sama, barulah kamu tuliskan perbandingan akhirnya. Doni, Eni, Firdi, nilai perbandingannya adalah 6 banding tadi 9 banding dengan 2. Tinggal kita cari yang ditanyakan. Oh, ini kan kalau kita cek yang ditanya adalah jumlah Doni dan Eni. Doni tadi adalah 6, Eni adalah 9. Yang diketahui perbandingannya selisih Eni dan Firdi. Eni 9, selisih berarti kan kurang ya, dikurangi atau dimin. Dengan Firdi itu 2. Tak kalikan, nilai yang diketahui itu 21. Maka kalikan dengan 21. Atasnya 15, bawahnya nanti adalah nilainya 7. Kalikan dengan 21. Coret 21 bagi 7 dapatnya 3. 3 kali 15 dapatnya berapa? Dapatnya 45. Jadi jawabannya adalah 45 permen. Jadi total Doni dan Eni itu permennya ada 45. Kalau kita cek ada di opsi mana? Ada di opsi bagian yang C. Nah, jadi untuk soal yang model seperti ini harusnya sangat-sangat mudah selama kita udah tahu konsepnya. Yang penting samakan dulu perbandingannya. Kalau udah dapat gunakan rumus tadi. Yang ditanya perbandingannya berapa, dibagi perbandingan yang diketahui, dikalikan dengan nilai yang diketahui. Nanti akan dapat jawabannya. Oke, jadi setelah ini harusnya teman-teman pasti bisa mengerjakan soal-soal yang mirip seperti ini. Jadi nggak usah takut, nggak usah bingung, karena kalian pasti bisa selama mau belajar dan mau berusaha untuk ngerti, gitu ya. Oke, kita coba soal yang berikutnya untuk model soal yang lain. Soal berikutnya kita lihat di sini ada soal berkaitan dengan kalau kita cek hampir mirip seperti perbandingan senilai dan berbalik nilai yang pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Buat teman-teman yang belum nonton videonya bisa dicek, videonya adalah bagian soal cerita ya. Nanti bisa kalian cek di situ. Ada juga saya pernah jelaskan di bagian video pertama yaitu soal TIU. Nanti kalian bisa cek konsep dasar perbandingan senilai dan berbalik nilai. Tapi ini sedikit berbeda. Kenapa? Kalau kita cek di sini ada keterangan bahwa Pak Doni itu punya pabrik tahu
dengan jumlah karyawan 10 orang. Pabrik tersebut itu memproduksinya 200 buah tahu dalam waktu 2 jam. Ini yang sedikit berbeda. Kenapa? Karena di bagian perbandingan senilai dan berbalik nilai kita hanya membahas dua komponen. Misalkan pekerja dengan waktu. Misalkan lagi ada bensin dengan jarak. Itu cuma dua variabel, hanya dua model. Tapi di sini kalau kita cek ada 3 model. Ada jumlah, ada waktu, ada karyawan. Sehingga karena di sini ada modelnya 3, kita nggak bisa langsung pakai model yang perbandingan senilai berbalik nilai langsung. Tapi di sini teman-teman nggak usah khawatir, tak kasih trik cepatnya. Ketika ketemu 3 model variabel seperti ini, kalian bisa menggunakan prinsip JKW. Tapi ini ingat JKW-nya berbeda dengan JKW yang pernah kita bahas. Ini adalah trik singkatan agar mempermudah kalian dalam mengerjakan soal-soal seperti ini. J itu adalah jumlahnya. Kemudian K itu adalah tadi karyawan atau pekerja. W adalah waktu. J1, K1, W1 sama dengan J2 dibagi dengan K2, W2. Coba kita lihat dulu. Yang bagian pertama, kan dia bilang jumlah karyawannya di bagian yang awal ini, bukan jumlah karyawan, jumlah produksi. Jumlah produksi itu adalah 200 buah. Karyawan itu adalah 10 orang. Kemudian waktunya adalah 2 jam. Lihat, ini jumlah produksi, jumlah karyawan, waktunya. Yang kedua, kita cek lagi. Setelah dia pengen berubah, dia itu di sini jumlahnya berubah jadi apa? Jumlah produksinya jadi 400. Karyawannya kita cari. Misalkan pakai X ya nanti. Kemudian waktunya sekarang adalah 1 jam. Ini nanti data yang kita masukkan ke sini. Jadi ingat baik-baik, J itu adalah jumlah produksinya, K itu karyawan, W adalah waktu. Sekarang kita masukkan ke dalam angka-angka di sini. J 200 dibagi 10 kalikan dengan 2 sama dengan 400 dibagi dengan X tadi kalikan dengan 1. 200 dibagi dengan 20. Ini langsung dibagi aja. 200 bagi dengan 20. Dapatnya adalah 10. Terus ini kita cek. 400 bagi 1 kan dapatnya 400. Sehingga nulisnya 10 sama dengan 400 per X. Ingat perpindahan ruas. Pembagian pindah ruas jadi perkalian. Perkalian pindah ruas jadi pembagian. Bawah pindah jadi atas. Atas pindah jadi bawah. Maka dapatnya X sama dengan 400 dibagi dengan 10. Maka dapatnya berapa? Oh, dapatnya adalah 40. Sehingga ketika dia ingin meningkatkan produksinya dengan waktu yang lebih cepat, itu pekerjanya wajib jumlahnya adalah 40 orang. Nah, gitu ya. Jadi, kalau kita cek jawabannya itu ada pada opsi yang C. Nah, jadi kalau ketemu ada 3 model variabel seperti ini, kalian tidak perlu pakai perbandingan senilai ataupun berbalik nilai. Langsung aja pakai JKW, dengan J adalah jumlah produksi, K karyawan, W adalah waktu. Nanti teman-teman dapat mengerjakan dan mendapatkan hasilnya dengan lebih cepat, gitu ya. Oke, langsung saja ke soal berikutnya agar lebih paham terkait bab ini. Oke, soal yang berikutnya ini adalah soal yang mirip dengan soal yang kita udah bahas di soal sebelumnya, tapi di sini kalau kita cek angkanya sedikit berbeda. Dimana kalau kita cek ini ada Pak Raffi itu mempunyai pabrik boneka, kemudian karyawannya ada 5. Kemudian produksi 50 buah boneka setiap 4 jam, waktunya 4 jam. Kemudian berubah pengen menjadi 100 boneka, waktunya 1 jam. Yang diminta bukan total pekerja tapi tambahan pekerja. Tapi konteksnya sama. Kita bisa pakai J1 per K1 kalikan W1 sama dengan J2 per K2 kalikan dengan W2. Bagian pertama dia bilang tadi apa? Jumlah produksinya itu 50. Karyawannya tadi ada 5. Waktu yang dia pakai itu 4 jam. Yang kedua, kita lihat jumlah produksinya sekarang ada 100. Karyawannya kita tanyakan nanti berapa tambahannya, tak singkat pakai
X dulu totalnya. Kemudian waktu yang dipakai di sini adalah 1 jam. Masukkan ke sini tadi. Oh, J150 tak bagi dengan 5 tak kalikan dengan 4 sama dengan tadi ada angka 100, J2 per K2 itu X. Nanti W2 dapatnya adalah 1. Kemudian kita lihat di sini bisa kita coret ya. 50 bagi 5 dapatnya adalah 10. Maka dapat tak tuliskan 10 per 4 sama dengan 100 per X. Nah, kita tinggal kalikan. Dikalikan silang seperti tadi yang kita udah bahas di soal sebelumnya. Pindah ruas dapatnya X sama dengan 100 tak kalikan dengan 4. Bawah jadi atas, atas jadi bawah. Nah, dapatnya berapa? Dapatnya kalau kita lihat di sini adalah 40. Nah, ini 40 adalah total yang diminta tambahan. Berarti tak tuliskan lagi. Tambahannya berapa? 40 tadi total akhir, tak kurangi total awalnya 5 pekerja. Maka total tambahannya adalah 35 orang karyawan atau pekerja. Ini adalah jawabannya. 35 orang. Ada nggak di opsi? Ada dong di opsi bagian yang jadi ini sangat-sangat mudah. Selama kita ngerti, pasti bisa mengerjakan. Tapi kalau teman-teman nggak pernah belajar, nggak pernah ngerti konsep cepatnya, ya bakal lama ya. Tapi kalau udah ngerti konsepnya, pasti sangat-sangat cepat dalam mengerjakan soal seperti ini. Yang penting, selain konsepnya paham, adalah teliti. Tadi yang diminta adalah tambahan. Kalau ini namanya total, kalau tambahan kamu kurangi dengan total karyawan awal. Nah, gitu ya. Nah, untuk semakin paham, nah, kalian nanti coba habis ini tak kasih soal untuk kalian bisa kerjakan. Oke, soal yang kalian akan kerjakan adalah soal seperti ini. Mirip dengan soal tadi, tapi sedikit ada pengembangan. Karena kalau kita lihat di sini, yang diminta adalah nilai daripada tambahan pekerja, tapi kalau kita cek angkanya sedikit berbeda. Tapi intinya sama kalian ngerti konsep yang tadi kita udah bahas, pasti bisa mengerjakan. Setelah kalian kerjakan, seperti biasa bisa ditulis di kolom komentar terkait dengan jawaban dari soal yang ada di layar monitor teman-teman. Oke, di pause dulu untuk mengerjakan. Kalau udah mengerjakan langsung ditulis di kolom komentar, gitu ya. Oke, selanjutnya kita langsung lanjut untuk membahas soal yang berikutnya. Soal berikutnya ini berkaitan dengan soal rata-rata. Nah, di sini kalau kita cek ada perbandingan, lagi-lagi perbandingan. Di sana ada tulisan bahwa jumlah teknisi, jadi ada total perbandingan teknisi dengan staf itu perbandingannya 4:1. Rata-rata gaji teknisi itu 2 juta. Saya tuliskan di sini aja ya. Teknisi itu dapatnya 2 juta. Kemudian staf itu rata-ratanya dapatnya 3 juta. Yang diminta di sini adalah rata-rata seluruh gaji teknisi dan staf. Jadi ini kan rata-rata staf sama teknisi. Sekarang digabung. Kira-kira rata-ratanya berapa? Sebelum kita bahas rata-rata, tak kasih konsepnya dulu buat yang belum tahu. Yang disebut dengan rata-rata itu adalah total nilai dibagi dengan total data. Jadi yang pertama kali kita cari itu total nilainya dulu. Ini kalau kita cek ada teknisi. Kamu nggak usah bingung ngitung berapa jumlah teknisinya. Kamu cukup pakai perbandingannya nggak masalah. Jadi ini ada angka 4, ini ada angka 1. Otomatis untuk cari totalnya berapa, kalian cukup kalikan dengan yang sejenis. Oh, tadi teknisi 2 juta. Perbandingannya adalah 4. Maka langsung dikalikan 2 juta, kita kalikan dengan 4. Tambah. Karena kan dia total. Dengan staf tadi 3 juta, kita kalikan dengan angka 1. Kemudian kita bagi dengan total data. Tadi teknisi perbandingannya 4, staf adalah 1. Maka tinggal kita jumlah 4 tambah 1. Kalikan yang atas dapatnya adalah 8 juta. Nah, yang atas lagi ini, kanan, dapatnya 3 juta. Yang bawah per berapa? Per 5.
Dijumlah 8 tambah 3 dapat T11 juta. 11 juta kamu tinggal bagi dengan angka 5. Dapatnya berapa? Dapatnya adalah 2,2 juta alias 2 juta 200. Oh, berarti rata-rata dari seluruh gaji karyawan, entah itu teknisi atau staf digabung ya, itu total rata-ratanya adalah 2,2 juta. Jadi jawabannya yang tepat apa? Yang tepat jawabannya ada yang D. Jadi tadi itu rata-rata. Kalau nanti ketemu perbandingan tapi diminta pakai rata-rata, cukup kalikan angkanya tadi dengan nilai perbandingannya. Nggak masalah. Jawabannya tetap bakal sama gitu ya. Jadi sangat-sangat mudah, sangat-sangat cepat selama kita seperti biasa ngerti konsepnya gitu. Oke, soal yang berikutnya kita coba lihat lagi. Oke, soal yang berikutnya kita cek di sini adalah soal berkaitan dengan model aljabar ya. Ini kalau kita cek menggunakan sistem nanti aljabar dan sistem substitusi agar lebih mudah mengerjakan. Jadi perhatikan baik-baik soal ini karena ini mungkin akan sedikit membingungkan buat teman-teman yang nggak terbiasa atau mungkin belum pernah lihat soal seperti ini. Ini ada soal cerita di mana dia bilang jumlah coklat Andi adalah 4 kali coklat milik Nurul. Kita singkat seperti biasa. Kalau ada nama tak singkat pakai huruf aja. Andi itu A. Dia bilang 4 kalinya miliknya Nurul. Berarti A sama dengan 4N. Kita cek lagi. Jumlah coklat Andi itu 6 kalinya coklatnya Doni. 6D. Kalian dikatakan lagi. Jika jumlah coklat milik Doni lebih sedikit 2 coklat. Nah bayangin. Coklat Doni itu lebih sedikit 2 coklat dibanding milik Nurul. Kalau ada kata-kata lebih sedikit berarti itu kurang ya. Jadi coklat Doni itu lebih sedikit berarti Nurul itu tak kurangi dengan 2 jumlahnya coklat tadi, itu akan menghasilkan nilai coklatnya si Doni. Ada kata-kata lebih sedikit 2 itu berarti min 2. Kalau dia bilang lebih banyak 2 berarti plus 2. Lebih sedikit berarti min. Kalau dia bilang adalah lebih banyak maka dia kasih tanda plus. Udah dapat 3 bentuk variabel, 3 bentuk persamaan. Kita tinggal ngotak-ngatik menggunakan sistem substitusi. Jadi teman-teman bebas pakai cara apapun. Tapi misalkan yang masih bingung, kalian bisa lihat model yang tak pakai. Ini kalau kita cek ada D. Ini ada D. Berarti kan sama. Kita boleh menggunakan sistem substitusi. Tak masukkan ke sini aja. Maka nanti akan berubah. Ingat ini D jadi sama. Maka tak masukkan. A sama dengan 6. Tak kalikan. D-nya tak ganti pakai N-2. Dikurung jangan lupa. N-2. Dapatnya berapa? Dapatnya berarti A sama dengan 6 kali N dapat T6N. 6 kali min 2 dapat T min 2. Ini adalah persamaan baru dengan cara kita mensubstitusikan. Kita cek lagi. Ini ada A. Ini ada A. Nah, lihat. Disubstitusikan lagi. Jadi A di sini tak masukkan ke sini. Nah, ini. Jadi ini menggunakan yang disebut sebagai sistem substitusi. Kita ngotak-ngatik persamaannya sampai ketemu nilai yang ditanyakan. Oh, berarti berubah dong. A-nya bukan lagi A, tapi sekarang berubah jadi 4N. Yang kanan, ruas kanan ini tetap sama. 4N min 12. Nah, sekarang kamu lihat. Ini udah ada N, ini udah ada N. Berarti dalam satu persamaan itu udah ada satu variabel. Ingat, satu persamaan. Kalau kita pengen cari suatu nilai, itu wajib menghasilkan hanya satu variabel atau satu jenis huruf, satu jenis nama. Ini tadi ada 2 variabel, nggak mungkin kamu dapat nilai N. Ini 2 variabel, nggak mungkin dapat nilai A atau D. Ini juga nggak mungkin kamu cari nilai D atau N karena 2 variabel. Tapi ini mungkin kamu dapat nilainya. Kenapa? Karena di sini kalau kita cek hanya ada satu variabel N, ini N. Maka selesai, tinggal kita kaidah matematik perpindahan ruas. Kalau kita cek min pindah ruas jadi dapatnya adalah plus. Ini plus pindah ruas jadi dapatnya adalah min. Nah, dapatnya berapa? 12 sama dengan 2N atau 2 kali N.
Pengen cari N gampang. Ini kan perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Nah, berarti 12 bagi dengan 2. Dapat gak N-nya? Dapat. N-nya dapatnya adalah 6. Berarti nilai coklat yang dimiliki oleh Nurul ini tadi adalah 6. Maka kita lihat di sini ada angka 6 nggak? Oh, ada di opsi bagian yang. Jadi nanti kalau kalian ketemu, kalian bisa pakai model apapun, ngotak-ngatik apapun nggak masalah. Yang penting tadi kamu dapat satu persamaan, hanya boleh satu variabel. Yang tadi tak pakai, saya substitusikan D ya di sini tadi, tak masukkan ke sini. Kemudian saya udah dapat persamaan baru, tak masukkan lagi nilai A masuk ke sini. Maka dapatlah sekarang persamaannya murni. Satu persamaan itu ada satu variabel. Barulah bisa tak cari berapa nilai variabel atau N-nya. Udah dapat N-nya, nanti dapat jawabannya. Nah, gitu ya. Jadi emang ini sedikit rumit buat teman-teman yang belum terbiasa. Tapi kalau teman-teman sering latihan ya, sering melihat konsep-konsep seperti ini, pasti nanti akan bisa mengerjakan dengan mudah, cepat, dan tepat. Yang penting sering latihan. Jadi tunggu aja, nanti kita akan kembali bahas soal-soal seperti ini di next video yang akan datang. Jadi tetap pantau terus video di channel Tambah Paham. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, kemudian di komen, dan juga bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru terkait dengan CPNS tahun 2023 gitu ya. Untuk saat ini cukup sekian dari tim Tambah Paham. Jangan lupa tetap belajar. Saya cukupkan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.